Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aura Valdina dengan NIM 21108511009 akan mempresentasikan. Langsung kita masuk pada pendahuluan, yaitu latar belakang. Korean Wave merupakan fenomena terjadinya peningkatan secara global pada popularitas budaya Korea Selatan yang terdiri dari K-pop, K-drama, K-film, K-food, K-beauty, dan K-fashion. Penyebaran Korean Wave ini pertama kali terjadi di Asia Timur pada tahun 1990-an yang diawali dengan penyiaran K-drama berjudul What is Love di televisi sentral Tiongkok dan konser yang diadakan oleh grup musik Korea Selatan HOT pada tahun. Korea Selatan mulai berkembang menjadi fenomena global melalui kesuksesan film Parasite di level internasional pada tahun 2019. Korean Wave ini menyebar hingga ke seluruh penjuru negara, salah satunya yaitu Jepang. Korean Wave memasuki Jepang pada tahun 2000-an, diawali dengan drama Winter Sonata yang sukses menarik perhatian warga Jepang, sehingga K-drama dan K-pop mulai memasuki Jepang dan berhasil menarik antusiasme warga Jepang terhadap Korean Wave. Meskipun berhasil menarik antusiasme warga Jepang, Korean Wave dihadapi rintangan dengan adanya sentimen anti-Korea yang tumbuh dikarenakan oleh adanya sejarah peperangan antara Jepang dan Korea Selatan pada masa lampau dan ketegangan hubungan antara Jepang dan Korea Selatan terkait masalah Pulau Dokdo. Kelompok sentimen anti-Korea ini mengatakan bahwa Korean Wave merupakan invasi budaya dari negara bekas jajahan yang dapat mengancam budaya lokal. Namun, nyatanya Korean Wave masih dapat menarik perhatian warga Jepang walaupun dengan adanya sentimen anti-Korea yang ada di kalangan warga Jepang. Hal ini terlihat dari konser-konser K-pop yang berhasil meraih banyak penonton di tengah adanya aksi-aksi dari sentimen anti-Korea di Jepang. Daya tarik Korean Wave yang mampu memikat warga Jepang ini menjadikan Korean Wave sebagai fenomena yang dapat distrategikan menjadi soft power Korea Selatan di Jepang. Dari hal ini muncul penelitian bagaimana strategi soft power Korea Selatan melalui Korean Wave di Jepang. Kita lanjut ke rumusan masalah. Penyebaran Korean Wave mulai memasuki Jepang pada tahun 2002 dan 2003 melalui musik pop dan K-drama. Perjalanan Korean Wave di Jepang ini diwarnai oleh aksi kritis warga Jepang yang tidak menyukai masuknya produk-produk hiburan Korea Selatan di Jepang. Sentimen anti-Korea ini tidaklah mengejutkan, mengingat Jepang dan Korea Selatan memiliki latar belakang sejarah peperangan pada masa lampau yang menciptakan pandangan negatif warga Jepang terhadap Korea Selatan. Tetapi, di tengah keberadaan sentimen negatif mengenai Korea Selatan, Korean Wave tetap bisa mencapai popularitasnya di Jepang. Kemampuannya menyebarkan pengaruh secara global ini menjadikan Korean Wave sebagai soft power bagi Korea Selatan. Dari hal ini, muncul rumusan masalah untuk penelitian, yaitu bagaimana strategi soft power Korea Selatan melalui Korean Wave di Jepang. Pertanyaan penelitian yaitu, bagaimana strategi soft power Korea Selatan melalui Korean Wave di Jepang? Tujuan penelitian yaitu dapat memberikan penjelasan tentang potensi yang dimiliki Korean Wave sebagai soft power Korea Selatan dalam menghadapi sentimen anti-Korea di Jepang dengan memberikan rincian pemanfaatan Korean Wave sebagai soft power di Jepang dengan meninjau 3 strategi soft power melalui Korean Wave, yaitu strategi penciptaan citra negara melalui daya tarik Korean Wave, strategi efek jaringan melalui penyebaran standar atau perilaku tertentu yang dibawa oleh Korean Wave, serta selebriti melalui para artis Korean Wave. Untuk manfaat penelitian, beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi pada kajian ilmu hubungan internasional dalam konteks soft power dan menjadi referensi bagi para akademisi dan penelitian lainnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber edukasi bagi mahasiswa dan kalangan publik yang ingin mengetahui lebih dalam tentang bagaimana budaya populer dapat dimanfaatkan sebagai soft power oleh suatu negara. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi tambahan bagi para pemangku kepentingan dalam memahami bagaimana strategi soft power yang dapat dilakukan oleh suatu negara, sehingga dapat membantu untuk merumuskan kebijakan yang lebih strategis. Studi pustaka yaitu The Korean Wave and Anti-Korean Sentiment in Japan, The Rise of a New Soft Power for a Cultural Minority oleh Yang Jin Lee, Between Love and Hate, The New Korean Wave, Japanese Film of Fans and Anti-Korean Sentiment in Japan oleh Ji Hyun Han dan Lee Kyung Yeon, Hallyu or Korean Wave as a Korea's Cultural Public Diplomacy in China and Japan oleh Sung Yoon Oh,
Peran Korean Wave sebagai soft diplomasi di Jepang periode 2012 hingga 2015 oleh Lulu Firdausi dan Bambang Puji. A Soft Power Approach to the Korean Wave oleh Ligen. Masuk ke kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini yaitu strategi soft power melalui Korean Wave yang dikemukakan oleh Ligen. Terdapat 3 aspek dalam kerangka konseptual ini. Yang pertama yaitu penciptaan citra negara Korea Selatan. Strategi ini dilakukan dengan menampilkan citra Korea Selatan yang menarik melalui popularitas dan daya tarik budaya populernya seperti K-pop, K-drama, dan K-film. Daya tarik budaya populer Korea Selatan yang mampu menarik perhatian publik dapat mempengaruhi opini publik terhadap citra Korea Selatan yang akan meningkatkan citra Korea Selatan di negara lain. Yang kedua yaitu pahlawan dan selebriti. Strategi ini dilakukan melalui para bintang Korean Wave yang mampu menarik perhatian masyarakat umum dengan cara mereka berperilaku, pesan yang mereka sampaikan, dan penampilan yang mereka tampilkan dapat memikat ketertarikan publik dan memberikan dampak kepada banyak orang. Yang ketiga yaitu strategi efek jaringan. Strategi ini dilakukan dengan menyebarkan standar Korea melalui daya tarik dari K-beauty, K-fashion, dan K-food, serta bahasa Korea. Penyebaran standar Korea ini dilakukan melalui iklan atau tampilan yang ada di konten-konten Korean Wave, serta penampilan dari para bintang Korean Wave yang memikat para penonton untuk meniru dan mengikuti standar tersebut. Selanjutnya yaitu metode penelitian, di mana penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang pengalaman, makna, dan perspektif yang datanya tidak dapat diukur. Jenis penelitiannya yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan fakt. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan melakukan pengumpulan data berupa fakta-fakta terkait dengan topik pembahasan melalui studi pustaka. Batas penelitian dalam penelitian ini yaitu 2009 hingga 2020. Diambil pada tahun 2009 karena pada tahun ini Korean Wave itu berhasil mencapai puncak popularitasnya di Jepang yang dibawa oleh K-pop dan K-drama. Dan 2020 diambil sebagai batasan tahun penelitian karena pada tahun ini Korean Wave di Jepang sudah kembali mendapatkan popularitasnya setelah menghadapi peningkatan sentimen anti Korea di Jepang. Selanjutnya, unit dan tingkat analisis. Unit analisis dari penelitian ini adalah strategi soft power Korea Selatan melalui Korean Wave, dan unit eksplanasinya yaitu sentimen anti Korea di Jepang. Tingkat analisis yang dipilih dalam penelitian ini adalah tingkat antar negara. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi pustaka. Studi pustaka ini dilakukan dengan mencari literatur bacaan yang terdiri dari artikel jurnal internasional, artikel jurnal nasional, e-book, serta website yang dapat dipercaya. Peneliti melakukan pencarian literatur bacaan dengan menggunakan kata kunci Korean Wave or Hallyu and Soft Power in Japan. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama yaitu pengumpulan data dengan mengumpulkan literatur bacaan berupa artikel jurnal dengan menggunakan kata kunci Korean Wave or Hallyu and Soft Power in Japan di Google Scholar. Yang kedua, reduksi data dengan melakukan pemilihan artikel jurnal yang akan dijadikan sebagai literatur bacaan dalam penelitian dengan menetapkan beberapa kriteria reduksi dokumen. Yang ketiga yaitu penyajian data. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah coding dengan melalui 2 tahap yaitu open coding dan axial coding. Dan terakhir yaitu penarikan kesimpulan dengan menghasilkan kesimpulan berupa strategi soft power Korea Selatan melalui Korean Wave di Jepang. Selanjutnya yaitu sistematika penulisan. Bab 1, pendahuluan, akan membahas gambaran mengenai objek yang akan diteliti. Secara garis besar, bab ini akan memberikan gambaran bagaimana penelitian akan dilakukan ke depannya. Bab 2 yaitu dinamika hubungan Jepang dan Korea Selatan. Dalam bab ini akan membahas mengenai sejarah ketegangan hubungan Jepang dan Korea, terbentuknya sentimen anti Korea di Jepang, dan dinamika dari sentimen anti Korea yang terjadi di Jepang. Bab 3 yaitu Korean Wave sebagai soft power Korea Selatan di Jepang. Bab 3 yaitu Korean Wave sebagai soft power Korea Selatan di Jepang. Bab ini akan memberikan data dan informasi mengenai dinamika Korean Wave di Jepang dan menjelaskan pengaruh yang ditimbulkan Korean Wave terhadap warga Jepang sebagai soft power Korea Selatan di Jepang.
Bab 4 yaitu analisis strategis of power Korea Selatan melalui Korean Wave di Jepang, yang akan membahas tentang bagaimana strategis of power melalui keberadaan Korean Wave di Jepang dalam menyebarkan pengaruh dan meningkatkan citra negara Korea Selatan meskipun dengan adanya anti-Korean sentiment di kalangan warga Jepang. Dan bab 5 yaitu penutup, yang menjadi penutup dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dalam keseluruhan bab sebelumnya. Kita lanjut kepada bab 2 yaitu dinamika hubungan Jepang dan Korea Selatan. Yang pertama yaitu sengketa hubungan Jepang dan Korea Selatan. Ketegangan antara Jepang dan Korea Selatan ini berakar pada masa lalu, khususnya periode kolonisasi Jepang terhadap Korea dari tahun 1910 hingga 1945. Selama masa perang, Jepang menggunakan Pulau Dokdo sebagai pangkalan rahasia. Setelah menang melawan Rusia, Jepang mengklaim Pulau Dokdo sebagai wilayahnya pada tahun 1905 dan menganggapnya sebagai terra nullius atau wilayah tak bertuan. Di sisi lain, Korea Selatan mengklaim Pulau Dokdo sebagai wilayahnya berdasarkan bukti sejarah tahun 512 Masehi ketika dinasti Shilla menaklukkan Kepulauan Usangu yang mencakup Pulau Dokdo. Meskipun sengketa Pulau Dokdo ditangguhkan pada tahun 1965, Jepang dan Korea Selatan terus berupaya meyakinkan masing-masing warga negara mereka terkait posisi dari masing-masing negara ini terhadap kepemilikan Pulau Dokdo. Jepang memasukkan perihal Pulau Dokdo ke dalam kurikulum pendidikan sekolah menengah pada tahun 2008 dan mengeluarkan pamflet yang memperkuat klaim Jepang terhadap Pulau Dokdo. Dan tidak mau kalah, Korea juga mengeluarkan pamflet dan membuat halaman website khusus yang berisikan bukti-bukti terhadap klaim Korea Selatan atas Pulau Dokdo. Sejarah kolonisasi dan sengketa Pulau Dokdo ini menimbulkan dampak negatif pada pandangan warga kedua negara terhadap satu sama lain. Warga Jepang memiliki pandangan negatif terhadap Korea Selatan dan menganggap Korea Selatan sebagai negara bekas jajahan yang kurang berkembang dan hanya meniru Jepang. Ketegangan dan pandangan negatif inilah yang memicu terbentuknya sentimen anti-Korea di kalangan warga Jepang. Bentuk-bentuk sentimen anti-Korea di Jepang ini tercermin dari adanya buku-buku yang menggambarkan sentimen anti-Korea warga Jepang terhadap Korea Selatan. Yang pertama yaitu adanya komik atau manga berjudul Kenkaryu, karya Sharin Yamano. Komik ini menggambarkan sentimen anti-Korea di Jepang dengan cara mengkritik tindakan historis Korea Selatan melalui karakter yang menyelidiki permusuhan historis antara kedua negara. Komik ini juga menggambarkan gagasan rasisme terhadap orang Korea. Yang kedua yaitu buku berjudul Chikhanron atau Shameful Korea karya Sincerely pada tahun 2014. Buku ini menyatakan adanya banyak kasus tuduhan palsu di Korea Selatan dan menggambarkan orang Korea sebagai orang yang diskriminatif, terlalu tunduk pada yang berkuasa dan sangat arogan pada yang kurang berkuasa. Buku selanjutnya yaitu buku Bonkanron atau Stupid South Korea karya Katsumi Murotani pada tahun 2013. Buku ini menyatakan bahwa Korea adalah negara pembohong dan tempat para penipu, serta menggambarkan budaya Korea sebagai hierarkis dan arogan terhadap yang lebih rendah. Selain dari adanya buku-buku yang mencerminkan sentimen negatif terhadap Korea Selatan ini, bentuk sentimen anti-Korea di Jepang tercermin dengan adanya kelompok Zaitokukai dan aksi demo yang terjadi di Jepang. Aksi demonstrasi sentimen anti-Korea mencapai puncaknya antara tahun 2011 dan 2014. Untuk meredam situasi ini, pemerintah Jepang mengesahkan Undang-Undang Anti-Ujaran Diskriminatif pada Juni 2016. Setelah disahkannya undang-undang ini, aksi sentimen anti-Korea di Jepang dilaporkan menurun dan mereda, dan publikasi-publikasi buku anti-Korea pun dihentikan, di mana penulisnya pada beralih ke topik yang memuji Jepang. Selanjutnya yaitu redanya sentimen anti-Korea di Jepang oleh Korean Wave. Daya tarik Korean Wave sendiri merupakan faktor lain yang mempengaruhi redamnya sentimen anti-Korea di Jepang. Korean Wave ini berhasil memikat perhatian dan meningkatkan kembali minat warga Jepang terhadap Korea Selatan. Hal ini terlihat dari acara Keikan di Tokyo pada tahun 2015 yang berhasil menarik ribuan warga Jepang, di mana Keikan ini warga Jepang tidak hanya menyaksikan idol K-pop, tetapi juga berkesempatan menikmati aspek budaya Korea Selatan lainnya seperti K-food, K-fashion, dan K-beauty. Daya tarik Korean Wave ini dijelaskan sebagai soft power yang mampu memberikan pengaruh pada warga Jepang. Melalui Korean Wave, pandangan warga Jepang terhadap Korea Selatan mulai berubah, dan mereka mulai memisahkan antara urusan politik dengan ketertarikan budaya.
Kemampuan warga Jepang untuk memisahkan politik dan budaya ini menjadi akar dari redanya sentimen anti-Korea yang ada di warga Jepang. Selanjutnya yaitu Korean Wave sebagai soft power Korea Selatan di Jepang. Pertama yaitu Korean Wave memasuki Jepang. Korean Wave mulai berkembang di Jepang melalui penayangan K-drama pada tahun 2003 melalui drama Korea Winter Sonata yang ditayangkan di NHK Jepang. Winter Sonata sukses mencapai popularitas dan membuka jalan bagi K-drama lainnya untuk masuk dan ditayangkan di Jepang. Popularitas K-drama ini berhasil memberikan pengaruh terhadap warga Jepang, dimulai dari meningkatnya minat warga Jepang untuk berwisata ke Korea Selatan, terutama bagi kalangan ibu rumah tangga dan wanita parubaya yang ingin mengunjungi lokasi syuting K-drama. Peningkatan pariwisata Korea Selatan ini terlihat dengan 13% naiknya rata-rata pariwisata Korea Selatan sejak tahun 2003. Selanjutnya yaitu Korean Wave mencapai puncak popularitas di Jepang. Korean Wave mencapai puncak popularitas di Jepang didominasi oleh fenomena K-pop. Grup K-pop TVXQ menjadi grup K-pop pertama yang berhasil menduduki peringkat pertama di Oricon Chart Jepang pada tahun 2009 dengan lagu Share the World yang dibawakan oleh TVXQ. Popularitas K-pop semakin meluas dengan masuknya grup wanita Kara dan SNSD atau Girls' Generation pada tahun 2010. Puncak popularitas ini semakin didorong pada tahun 2012 ketika lagu Gangnam Style oleh Psy viral secara global melalui YouTube yang membuat istilah Korean Wave semakin dikenal secara luas. Banyaknya grup K-pop lain seperti Super Junior, SHINee, Big Bang, dan lainnya mulai memasuki Jepang dan mengadakan tur konser yang sukses meraih jumlah penonton yang banyak di Jepang. Selain K-pop, K-drama juga terus populer dengan semakin banyaknya judul K-drama yang berhasil ditayangkan di Jepang antara tahun 2010 hingga 2012. Selanjutnya yaitu kemunduran Korean Wave oleh maraknya aksi anti-Korea. Ketika Korean Wave mencapai puncak popularitasnya yang telah dijelaskan sebelumnya, semakin banyak konten budaya populer Korea Selatan yang masuk dan menyebar dalam kehidupan sehari-hari warga Jepang. Maraknya unsur Korea ini memicu kemarahan kelompok sentimen anti-Korea. Memanasnya sentimen anti-Korea dan maraknya aksi protes ini berujung pada pencekalan atau penghentian penayangan seluruh konten Korean Wave dari saluran nasional Jepang pada periode 2013 hingga 2015. Selain itu, banyak warga Jepang yang sebelumnya tertarik pada Korean Wave memutuskan untuk berpaling dari Korea Selatan. Meskipun terjadi kemunduran popularitas di media televisi dan kalangan umum, konsumsi Korean Wave tidak sepenuhnya padam. Hal ini terlihat dari keberhasilan konser-konser yang diadakan grup K-pop yang berhasil menghadirkan banyak pengunjung di Jepang, yang menjadi bukti bahwa Korean Wave masih memiliki daya tarik yang mampu memikat perhatian publik Jepang, bahkan di tengah sentimen anti-Korea yang sedang memanas di Jepang. Selanjutnya yaitu popularitas Korean Wave yang kembali bangkit di Jepang. Meskipun sempat meredup di media televisi nasional, konsumsi Korean Wave tidak sepenuhnya padam. Kebangkitan popularitas ini ditandai dengan kembalinya konten Korean Wave di seluruh televisi nasional Jepang, adanya peran penting media sosial dan platform online seperti YouTube, Instagram, Netflix, dan Spotify dalam penyebaran konten Korean Wave, penyelenggaraan acara seperti KCON di Jepang yang berhasil menarik kembali minat warga Jepang terhadap Korea Selatan, dan munculnya grup-grup K-pop seperti BTS dan Twice yang sangat populer pada gelombang baru ini, dan serta ekspansi minat warga Jepang yang tidak lagi hanya kepada musik dan K-drama, tetapi juga meluas pada aspek lainnya seperti K-food, K-beauty, dan K-fashion. Dengan kembali bangkitnya popularitas ini, pandangan warga Jepang terhadap Korea Selatan berubah ke arah yang lebih positif. Mereka cenderung memisahkan urusan politik dan budaya, dan tetap menikmati Korean Wave sebagai kegemaran budaya mereka. Korean Wave pun semakin masuk menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari warga Jepang. Selanjutnya yaitu analisis strategi soft power Korea Selatan melalui Korean Wave di Jepang. Yang pertama, peningkatan cinta Korea Selatan pada warga Jepang. Hal ini terdapat dalam K-drama, di mana K-drama ini menggambarkan nuansa nostalgia, nilai tradisional, karakter tokoh, dan gambaran kehidupan Korea Selatan yang menjadi pembentukan citra Korea Selatan pada warga Jepang melalui K-drama. Untuk nuansa nostalgia, K-drama menampilkan nuansa nostalgia yang akrab dengan penonton Jepang dan menekankan nilai-nilai seperti cinta murni dan pengorbanan yang dirasa hilang dalam kehidupan Jepang. Untuk nilai tradisional, K-drama menampilkan nilai-nilai Konfusianisme seperti ikatan keluarga, rasa hormat pada orang tua, dan bakti
yang ditampilkan dalam alur cerita dan membuat warga Jepang merasa dekat secara budaya dengan Korea Selatan. Untuk karakter tokoh, karakter pria Korea Selatan digambarkan sebagai sosok yang tampan, peduli, baik hati, lembut, romantis, dan peka yang memenuhi tipe ideal wanita Jepang. Untuk gambaran kehidupan Korea Selatan, K-drama memperlihatkan kota-kota di Korea Selatan dengan pertokoan, restoran, dan hotel yang modern sebanding dengan orang Jepang. Dengan menampilkan gambaran kehidupan Korea Selatan yang ternyata tidak beda jauh dengan Jepang, membuat pandangan negatif warga Jepang terhadap Korea Selatan sebagai negara bekas jajahan yang kurang berkembang mulai bergeser dan memandang Korea Selatan sebagai negara yang sama modernnya dengan Jepang. Yang kedua yaitu daya tarik bintang K-pop di Jepang. Yang pertama, penampilan dan profesionalisme. Idol K-pop dilatih dengan sangat baik, memiliki kemampuan menari yang mahir dan berpenampilan menarik. Penampilan yang sangat terlatih dan terkelola ini menciptakan citra profesionalisme dari idol K-pop sebagai artis dan bintang Korea Selatan di mata warga Jepang. Yang kedua yaitu perilaku dan interaksi dengan penggemar. Idol K-pop bersifat hangat dan selalu tersenyum saat berinteraksi dengan penggemar, membuat para penggemar ini merasa dekat. Perilaku lembut dan peduli ini meningkatkan citra pria Korea Selatan di mata publik Jepang. Selanjutnya yaitu melalui konsep penampilan dan konser. Industri hiburan Korea Selatan membentuk konsep tertentu dalam setiap penampilan idol. Misalnya dilakukan oleh SNSD dengan menciptakan konsep remaja polos, ceria, hingga dewasa yang terlihat dari pakaian, gaya rambut, dan tarian mereka. Selain itu, idol K-pop juga menyelenggarakan tur konser khusus Jepang di berbagai kota di Jepang yang menjadi kesempatan untuk memasarkan musik K-pop dan menarik perhatian warga Jepang. Salah satu idol K-pop yang melakukan hal ini yaitu BTS yang berkolaborasi dengan UNICEF dalam kampanye Love Myself tentang pentingnya mencintai diri sendiri untuk membuat dunia lebih baik. Pesan ini berhasil menarik perhatian dan mempengaruhi warga Jepang yang terlihat dari 4.442 warga Jepang yang mendukung kampanye UNICEF bersama BTS ini. Selanjutnya yaitu penyebaran K-beauty, K-food, dan K-fashion di Jepang. Untuk K-food, warga Jepang yang menonton K-drama merasa penasaran mengapa banyak adegan makan dalam K-drama, dan dari hal ini memicu mereka untuk mencoba makanan-makanan Korea yang ditampilkan di K-drama seperti tteokbokki dan samgyeopsal. Penonton terpikat melihat adegan makan di K-drama, bahkan para ibu rumah tangga di Jepang mulai memasak masakan Korea di rumah mereka. Selanjutnya, untuk K-beauty dan K-fashion, generasi muda Jepang mulai menggunakan produk kecantikan Korea Selatan setelah melihat idol favorit mereka menggunakan produk tersebut. Setelah menggunakan produk tersebut, para remaja ini mengatakan bahwa produk Korea Selatan memiliki kualitas yang tinggi. Kemudian, secara aktif, para generasi muda Jepang ini mulai mencari kosmetik dan produk perawatan kulit yang digunakan bintang K-pop mereka yang dibuat di Korea Selatan. Warga Jepang memandang Korea Style atau mode Korea sebagai gaya yang canggih dan keren, sehingga gaya Korea ini menjadi bagian yang diinginkan dalam kehidupan sehari-hari warga Jepang, terutama generasi muda Jepang. Selanjutnya yaitu strategi penyesuaian konten Korean Wave terhadap warga Jepang. 3 strategi yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan hasil analisis terhadap strategi Korean Wave di Jepang menggunakan kerangka konseptual yang dikemukakan oleh Ligen yang telah dijelaskan pada bagian kerangka konseptual sebelumnya. Strategi penyesuaian konten Korean Wave terhadap warga Jepang ini merupakan hasil temuan dari peneliti di luar dari aspek-aspek konsep yang dikemukakan oleh Ligen. Untuk K-pop, strategi penyesuaian konten ini dilakukan dengan merilis album yang berisi lagu-lagu menggunakan bahasa Jepang dan dinyanyikan sepenuhnya dalam bahasa Jepang. Para calon idol dilatih memiliki kemampuan berbahasa Jepang selama masa training mereka sebelum debut menjadi idol Korea. Dan setelah memiliki kemampuan berbahasa Jepang yang fasih, para grup-grup ini akan merilis album diskografi khusus Jepang yang akan menarik pikat dan minat masyarakat Jepang terhadap musik K-pop, dan album-album diskografi khusus Jepang ini berhasil masuk ke peringkat Oricon Chart. Untuk K-drama, strategi ini dilakukan dengan memproduksi K-drama yang alur ceritanya diangkat dari komik atau novel Jepang. Cerita dari komik atau novel Jepang ini dikemas dalam versi Korea dengan memasukkan unsur-unsur budaya Korea Selatan ke dalamnya. Setelah itu kita sampai kepada bagian akhir yaitu kesimpulan. Strategi soft power melalui Korean Wave di Jepang ini terbukti berhasil mengubah pandangan negatif warga Jepang terhadap Korea Selatan.
Meskipun hubungan politik antara pemerintah masih tegang, warga Jepang kini cenderung memisahkan urusan politik dan budaya dan tetap menikmati kegemaran budaya populer mereka terhadap Korean Wave. Perubahan pemikiran warga Jepang ini yang menjadi lebih terbuka terhadap Korea Selatan membuktikan keberhasilan strategi soft power Korea Selatan dalam meredam sentimen anti-Korea di kalangan warga Jepang. Korean Wave didukung oleh strategi penciptaan citra Korea Selatan, pemanfaatan daya tarik selebriti Korea Selatan, dan strategi efek jaringan ini sukses bertindak sebagai soft power Korea Selatan di Jepang. Ketiga konsep ini didukung dan dibantu oleh strategi lokalisasi yang mempermudah masuknya K-pop dan K-drama untuk menyebarkan daya tariknya di Jepang. Sehingga budaya populer Korea Selatan yang dibawa oleh fenomena Korean Wave sebagai soft power Korea Selatan di Jepang berhasil mengubah persepsi warga Jepang menjadi lebih positif dan membantu meredam sentimen anti-Korea yang ada di kalangan warga Jepang. Sekian penjelasan dan pemaparan hasil dari penelitian saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.